University Malaya di Malaysia. Nah, mungkin ilmu yang saya berikan ini tidak seberapa ya, hanya maksudnya hanya eh, apa namanya, hanya sedikit dari ibu dibanding ibu bapak sekalian. Nah, di sini saya juga berterima kasih kepada Prof. Edi Laksono dan juga Pak Koko sebagai selaku moderator, dan juga mungkin ada beberapa terdapat mungkin dalam grup ini mantan, bukan mantan ya, dosen-dosen saya yang pernah mengajar saya di waktu saya eh, menempuh perkuliahan. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, saya akan mencoba sedikit sharing tentang energy management model of hybrid micro combined heat and power system for residential application. Nah, sebagai overview dari kenapa saya mengangkat tema energy management model ini, berdasarkan latar belakang bahwasanya eh, global energy issue yang direportkan oleh World Energy Council itu tahun 2018, di mana peningkatan ekonomi yang sangat signifikan akan berimpact kepada keperluan terhadap energi itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui, ada beberapa solusi yang mungkin ya kita terapkan untuk memenuhi keperluan energi tersebut. Yang pertama itu yang kita sudah banyak konsumsi ya, di mana solusi pertama itu kita bisa menggunakan non-renewable energy source, yang mana ada beberapa isu dari non-renewable ini. Yang isu yang sangat ketara di sini adalah isu environmental issue, di mana environmental issue ini eh, terdapatnya eh, penghasilnya menghasilkan CO2 atau SOx dan sejenisnya. Kemudian ada juga isu yang eh, mungkin terjadi dalam renewable energy, non-renewable energy ini adalah depleting of fossil fuel, artinya keterbatasan dari sumber energi dari non-renewable energy ini. Kemudian harga yang terus meningkat tentu ya, ini merupakan sebuah isu. Nah, apa yang menjadi solusi dari isu-isu ini adalah renewable energy source, yang mana kita kenal sebagai renewable energy ini adalah seperti wind turbine yang bersumber dari angin, kemudian ada juga biomass, kemudian bisa juga menggunakan solar panel dan renewable energy lainnya, di mana ini lebih handal ya, maksudnya dari segi keuntungan ya, merupakan energi yang clean, bersih, kemudian sustain, artinya berkelanjutan, dan tentunya ramah terhadap lingkungan. Nah, tetapi di sini ada beberapa challenge ya, tantangan yang kita hadapi jika kita mengaplikasikan renewable energy ini. Yang pertama, di sini saya definisikan ada 4 tantangan. Yang pertama adalah dari segi cost, di mana harga yang tinggi itu dapat ditekan dengan cara mengurangkan production cost. Misalkan dengan jumlah kuantiti yang banyak, tentu fabrikasi dari renewable energy akan semakin turun. Kemudian yang kedua, ada beberapa tantangan juga. Yang kedua adalah dependence on weather and climate condition. Maksudnya eh, renewable energy ini tergantung kepada cuaca dan kondisi sekitaran, di mana seperti solar panel itu tergantung kepada apakah satu hari itu terdapat sinar matahari yang penuh atau tidak. Dan jika kondisinya misalkan terjadi ada awan, tentu produktivitas dari solar panel tersebut akan menurun. Dan begitu juga untuk wind turbine. Ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan angin. Kemudian ada juga isu yang saya temukan dalam renewable energy ini. Yang ketiga adalah intermittency of energy source. Artinya uh, ada terjadi intermittent pada energinya. Kemudian yang keempat adalah rendahnya efisiensi dari uh, device tersebut, seperti solar panel masih memiliki efisiensi yang masih rendah. Nah, dari masalah yang kedua,
Dan yang ketiga ini kita bisa melakukan solusi menggunakan hybrid power system atau disingkat dengan HPS ya, dengan energy storage sebagai penstabil energinya. Sebagai contoh, kita bisa menghybridkan antara photovoltaic atau PV atau dikenal dengan panel surya. Kita kombinasikan dengan fuel cell, kemudian kita bisa juga kombinasikan dengan baterai. Nah, untuk low energy efficiency ini sebetulnya beberapa teknologi sekarang ya, existing solution yang sudah banyak dikembangkan oleh orang adalah itu menggunakan micro combined heat and power. Nah, kenapa saya mengangkat isu micro combined heat and power? Karena saya berfokus kepada residential home, di mana di sini konsumsi energi yang diperlukan itu dalam jumlah yang kecil. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah PVT. Itu hybrid photovoltaic thermal system, yang mana seperti kita ketahui ya, PV ini menghasilkan electricity. Nah, beberapa teknologi yang telah dikembangkan oleh orang, PV ini diletakkan sebuah cooling system di bawah. Bisa jadi coolingnya di atas atau di bawah. Nah, salah satunya sebagai contoh, kita letakkan cooling system di bawah. Artinya kita wiring sebuah pipa di bawah sebuah PV tersebut, kemudian kita aliri sebuah air ya, atau material lain yang bersifat pendingin. Nah, dengan didinginkannya solar panel tersebut, seperti kita ketahui karakteristik solar panel, jika temperaturnya makin rendah, maka harvesting untuk iridian yang sama tentu akan makin tinggi. Nah, di samping itu, dengan kita mengalirkan air di bawah panel, kita juga dapat menggenerate atau menghasilkan energi panas, yaitu dalam bentuk berupa air. Nah, bertolak dari dua ini, berdasarkan hybrid power system dan micro combined heat and power ini, maka saya mencoba membuat penelitian atau mengembangkan penelitian yang berfokus kepada dua topik ini, di mana eh, solusi yang saya tawarkan dalam penelitian ini saya namakan dengan HPS integration with CHP system. Nah, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara saya memodelkan sebuah energy management model yang saya singkat dengan EMM ya. Nah, yang pertama ini adalah lokasi tempat saya melakukan penelitian. Sebuah contoh kasus, terdapat sebuah rumah ya, di mana rumah ini terintegrasi dengan beberapa sumber energi di bagian pertama itu di bagian atas dari rumah tersebut terdapat PVT ya, di mana PV yang dialiri oleh air di bagian bawah PV-nya untuk meningkatkan efisiensi PV. Kemudian di rumah ini juga terdapat sebuah genset itu sebagai sumber energi juga. Kemudian rumah ini juga dilengkapi dengan sebuah water tank, di mana ada water heater, kemudian ada hot water tank, tujuannya untuk menyimpan uh, sumber air panas yang telah dihasilkan oleh PVT tersebut. Nah, di sini juga ada juga di bagian indoor ya, di bagian dalam telah terpasang sebuah beberapa lot. Di sini saya menggunakan lotnya adalah yang pertama itu AC ya, untuk pendinginan rumah. Kemudian ada lot yang saya gunakan di sini juga menggunakan lampu. Di sini adalah lampu LED. Kemudian ada PC dan ada monitor. Itu sebagai sampel lotnya. Sedangkan masih di dalam bahagian indoor ini, saya pasang dua buah MPPT ya. MPPT ini tujuannya ada dua. MPPT yang pertama itu adalah solar charger untuk mengharvest energi yang dihasilkan oleh solar panel. Jadi saya menggunakan dua jenis PV. Yang pertama itu PV tanpa pendinginan. Kemudian ada juga solar charger yang kedua, yang PVT yang kedua ini, MPPT yang kedua ini menggunakan untuk mengharvest energi yang berasal dari PVT.
Kemudian saya pasang sebuah inverter di sini. Saya baru mengembangkan pada tahap inverter menggunakan inverter standalone, artinya tidak terhubung ke grid ya. Kemudian untuk pengontrolannya, saya menggunakan sebuah changeover relay pada bagian sini, di mana changeover relay ini ditunjukkan pada bagian B ini. Tujuannya adalah mengatur sumber energi yang akan digunakan. Misalkan dalam sistem ini saya menggunakan 4 jenis sumber energi ya. Yang pertama itu dari PV system. PV system itu terkait dengan PV dan PVT, dan itu juga termasuk baterai. Kemudian saya menggunakan fuel cell. Yang ketiga saya menggunakan genset, dan yang keempat saya mengambil energi dari grid. Nah, langkah pertama saya lakukan identifikasi terlebih dahulu. Saya lakukan investigasi dan apa-apa aja komponen yang diperlukan. Kemudian apa tahapan berikutnya? Saya lakukan pemodelan. Misalkan di sini ada model PV, PVT, fuel cell, genset, dan sebagainya. Nah, saya lakukan pemodelan. Nah, untuk beberapa komponen yang krusial dalam studi yang saya lakukan ini, saya lakukan validasi. Validasi menggunakan real system yang telah terpasang di dalam green home ini. Kemudian saya juga kembangkan control development. Saya kembangkan control development untuk mengontrol aliran air yang melewati PVT. Jadi PVT tersebut dialiri air yang disuplai dari sebuah header tank yang terletak di bagian atas rumah ya, di bagian belakang ini. Nah, untuk mengalirkan air dari header tank tersebut memasuki PVT ini, saya menggunakan sejenis actuated valve yang dikontrol dari di sini saya menggunakan National Instrument ya sebagai controllernya. Kemudian itu beberapa kontrol sederhana yang saya buat, tetapi saya tidak fokus kepada kontrol hanya fitur yang saya kembangkan, salah satu fitur yang saya kembangkan. Nah, fokus saya adalah bagaimana saya mendevelop sebuah energy management. Nah, di mana ini adalah target utama yang ingin saya capai. Nah, control development, model, dan validasi ini adalah memprove bahwasanya sistem yang saya buat ini mendekati dengan sistem yang sebenarnya. Nah, setelah saya kembangkan manajemen development-nya, kemudian ada beberapa asesmen ya. Saya dalam kajian ini saya mengambil 3 jenis asesmen. Yang pertama itu asesmen dari segi energi, kemudian dari segi ekonomik, kemudian dari segi environmental, di mana nantinya dalam manajemen ini saya akan kembangkan manajemen menggunakan algoritma PSO, kemudian juga PSO dengan fuzzy logic, dan sebagai pembandingnya saya terapkan satu manajemen yang paling dasar yaitu FEL, di mana FEL sendiri singkatan dari following electrical load. Nah, untuk objective functionnya itu sendiri saya gunakan energi. Untuk energi ya saya menggunakan primary energy saving, sedangkan untuk ekonomiknya saya gunakan itu NPC net present cost. Kemudian untuk environmental saya mengembangkan CO2 atau karbon dioksida. Kita lanjut ke bagaimana sistem tersebut. Nah, ini kira-kira gambaran sistem yang saya kembangkan dari rumah tersebut, di mana pada rumah tersebut terdapat sebuah PV ya. PV ini adalah panel surya dengan kapasitas 3 kW yang terhubung ke sebuah solar charge controller. Di sini menggunakan MPPT charge controller. Kemudian di sini saya juga pasang pada bagian sini PVT dengan kapasitas 2,5 kW, 2,5 watt, di mana masing-masing panelnya terdiri atas 250 watt, terdiri atas 10 panel untuk PVT-nya dan terhubung ke
solar charge controller. Nah, koneksi ini terhubung ke sebuah baterai yang dengan kapasitas 150 ampere hour per baterai. Saya menggunakan 8 buah baterai. Nah, bagian output dari baterai saya kontrol menggunakan sebuah relay yang memiliki kekuatan arus yang besar. Kemudian kita masuk ke bagian fuel cell. Nah, di sini saya menggunakan PMFC ya, Proton Exchange Membrane Fuel Cell, yang mana sebagai bahan bakarnya adalah menggunakan hidrogen yang dikombinasikan dengan oksigen. Nah, kemudian di sini saya juga pasangkan sebuah DC-DC converter untuk menghasilkan tegangan yang sama dengan DC link. Jadi saya menggunakan DC link 48 volt DC di sini. Sedangkan untuk AC link-nya saya menggunakan tegangan 240 volt AC. Ini mengikut standar tegangan yang digunakan di Malaysia. Kemudian dari sisi load, saya menggunakan lampu, ada kipas, kemudian ada AC di dalam rumah tersebut. Kemudian di bagian AC juga ada generator set dengan genset ya, tadi singkat dengan genset, itu dengan kapasitas kalau nggak salah 2,7 kilowatt. Kemudian yang terakhir saya menggunakan grid yang terhubung ke grid. Nah, kita lihat pada sisi bahagian air, di mana air ini menghasilkan energi panas. Karena topik saya yang saya kembang ini adalah combined heat and power. Nah, bahagian heat-nya itu adalah bahagian air. Nah, di sini jika Bapak Ibu lihat, di sini terdapat water storage tank ya. Di sini ada penyimpanan air, di mana air ini berasal dari air hujan yang ditampung dari atap dari rumah tersebut dikumpulkan dan dimasukkan melewati sebuah filter terlebih dahulu dan disimpan di bahagian storage tank ini. Dan contohnya jika storage tanknya kurang, tidak ada terjadi hujan beberapa hari, maka sumbernya diambil dari sumber water tap. Nah, kemudian pompa ini akan memompakan air ke header ke atas, di mana posisi dari water header tank ini berada sedikit di atas PVT. Nah, di sini saya menggunakan software LabVIEW ya. Di sini mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengar nama software LabVIEW. Saya mengembangkan menggunakan software LabVIEW yang di mana kontrolnya tersebut saya menggunakan kontrol yang sederhana. Menggunakan konsep pengisian air dalam toren di rumah ya. Tetapi di sini saya menggunakan sinyal yang saya kontrol menggunakan relay dari National Instrument. Kemudian bagaimana cara mengontrol arus yang mengalir dalam ke dalam di bawah PVT tersebut. Saya memasang sebuah motorized valve yang mana ini dikontrol dari National Instrument kapan harus terbuka dan tertutup. Nanti saya akan jelaskan bagaimana algoritma buka dan tutupnya. Yang jelas di sini berdasarkan referensi irradian. Nah, untuk irradian tertentu dengan asumsi bahwasanya panas yang dihasilkan oleh solar panel tersebut sudah cukup untuk seharusnya dialiri oleh air. Nah, di sini ada valve yang kedua, yaitu mengontrol apakah air tersebut akan dimasukkan ke dalam hot water tank atau disimpan kembali ke dalam water storage tank. Kemudian untuk supply thermal sendiri, saya menggunakan penambahan water heater ya. Jadi ketika panas yang dihasilkan oleh hot water ini tidak cukup terhadap keperluan dari thermal load, maka electrical water heater ini akan menaikkan temperatur sesuai dengan keperluan beban. Di sini dengan asumsi bahwasanya air yang dikonsumsi itu diset pada set point 60 derajat Celcius. Nah, ini beberapa model saya tidak tampilkan semua modelnya. Saya hanya tampilkan beberapa model yang krusial menurut saya. Yang pertama, saya menggunakan model PV ya.
Ini adalah model PV, ini rangkaian ekuivalennya sebelah kiri, di mana sebuah PV tersebut terdiri atas sebuah sumber arus ya, dan sebuah dioda dan RSH. Nah, ini saya turunkan. Ini adalah yang bagian kiri atas ini adalah modeling untuk satu sel. Kemudian saya turunkan berdasarkan referensi yang saya gunakan, didapatkan untuk satu modul. Nah, untuk mungkin di sini sudah ada mengerti tentang sel, apa itu modul, dan apa itu solar modul ya. Jadi sel tersebut adalah kalau kita lihat sebuah solar panel ya. Solar panel itu kalau kita lihat secara fisiknya itu akan ada sejenis kotak hitam-hitam ya. Nah, satu kotak itu adalah satu sel. Nah, itu diekivalenkan dengan gambar rangkaian yang di sebelah kiri. Nah, satu panel itu atau satu modul itu terdiri atas beberapa sel yang biasa disusun seri atau paralel. Nah, biasanya dalam satu panel itu kebiasaannya disusun secara seri. Nah, untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi. Nah, rangkaian pengganti untuk solar cell yang diserikan atau diparalelkan itu berada di bagian bawah ini. Bagian bawah kanan. Kemudian ini modeling untuk PV model. Nah, untuk PV-nya sendiri menggunakan model yang sama dengan PV sebelumnya. Nah, untuk pengetahuan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di sini modeling ini saya validasi dengan PV yang ada di sana ya, dengan mengatur N, di mana N ini adalah ideality dari panel itu sendiri, sehingga saya dapatkan error pengukuran antara model yang saya buat dengan real system yang terpasang di sana itu sekitar di bawah 2%. 2% maksudnya untuk parameter tegangan, arus, daya, kemudian juga saya mengukur fill faktornya. Jadi didapatkan error validasi antara model yang saya buat dengan real system itu sekitar 2% atau kurang. Kemudian untuk PVT. Nah, bagaimana saya memodelkan sebuah PVT ini? Nah, untuk PVT saya membuat sebuah model yaitu menggunakan pendekatan yang sama dengan PV, tetapi di sini ada analisis heat flow dan thermal flow. Nah, untuk heat flow sendiri ini saya dapatkan dari eksperimen yang saya lakukan di rumah tersebut. Jadi saya buat sebuah eksperimen dan saya lakukan pengukuran flow rate dan juga temperaturnya. Nah, model yang saya dapatkan dari hasil eksperimen yang saya lakukan, maka saya terapkan di simulasi energi manajemen model yang saya pakai. Nah, ini logika bagaimana cara jika iradiannya misalkan di atas 100 watt per meter square, ini berdasarkan bacaan sensor, maka kemudian PVT-nya dialiri oleh air. Nah, artinya ketika pada fase yang sebelah kiri ini terjadi pendinginan solar panel dan di saat yang bersamaan akan menghasilkan uh, air panas ya. Sedangkan untuk kondisi iradian kecil dari 100 watt per meter kuadrat, ini saya asumsikan kondisinya itu tidak cukup untuk menghasilkan panas dan sebetulnya tidak perlu panel tersebut didinginkan karena pada saat kondisi ini intensitas cahaya tidak begitu kuat ya. Nah, ini adalah logika yang saya pakai dalam kontrol dalam manajemen ini. Kemudian untuk fuel cell, saya menggunakan photon exchange membran fuel cell di mana terdiri atas 48 sel ya. Nah, ini saya kembangkan dari modeling yang sudah ada terdapat dalam referensi yang beberapa publikasi yang saya ambil, saya adopsi, tetapi di sini saya lakukan validasi dari modeling tersebut. Sehingga saya dapatkan untuk fuel cell, kalau tidak salah itu dalam errornya dalam 3-4% modeling terhadap real system yang ada dalam fuel cell. Kemudian baterai juga saya modelkan. Ini adalah modeling dari baterai. Saya menggunakan satu baterainya tersebut dengan kapasitas 100
50 ampere hour dengan jumlah totalnya 8 baterai. Jadi 4 baterai saya hubungkan secara seri sehingga menghasilkan tegangan yang sama dengan DC link, yaitu 48 volt. Ada beberapa yang menurut saya yang krusial dalam modeling. Ada beberapa modeling yang lain saya tidak tampilkan di sini. Nah, bagaimana dengan data input? Nah, untuk data input sendiri, saya melakukan pengukuran ya yang berlokasi di UMPDEC, itu adalah di salah satu center riset di University Malaya. Saya memasang sebuah weather station yang dinamakan dengan Davis Weather Station. Mungkin di sini Bapak Ibu pernah melihat weather station jenis ini. Saya melakukan pengukuran dengan interval 1 menit sekali. Artinya, data yang akan saya inputkan ke dalam simulasi, di mana simulasi saya mendesain sebuah energy management model ini dengan interval 1 menit, lebih presisi ya. Nah, dibandingkan dengan software yang lain, biasanya misalkan dalam Homer atau jenis yang lain, biasanya itu adalah data 1 jam sekali. Nah, saya membuat desain energy management model ini yang nantinya saya apply dalam sebuah software yang saya create sendiri menggunakan LabVIEW dengan interval 1 menit sekali. Nah, artinya lebih presisi dan tentunya lebih akurat dan mendekati dengan kondisi real. Nah, sedangkan untuk konsumsi elektrik, saya ambil dari paper yang memang membuat kajian yang berada dari Malaysia ya. Ini dengan mengkonsumsi 18,26 kilowatt per hari, itu dari referensi yang publikasinya berasal juga dari Malaysia dan membuat kajian juga dari Malaysia. Kemudian untuk hot water consumption, artinya konsumsi air panas. Nah, di sini untuk Bapak Ibu ketahui, kita sebetulnya memerlukan dua ya, untuk load atau untuk apa namanya, untuk beban itu ada dua. Yang pertama kita memerlukan electricity, yang kedua kita juga memerlukan panas. Nah, biasanya panas ini aplikasinya misalkan seperti hotel ya, hotel memerlukan water heater. Nah, dengan adanya PVT ini tentu kita bisa menggunakan panas yang kita hasilkan dari PVT tersebut sebagai sumber water heater. Kemudian juga dalam beberapa aplikasi ya, seperti mesin cuci ya, mesin cuci itu sekarang teknologi mesin cuci sudah menggunakan pemanas. Nah, artinya kita tidak hanya memerlukan uh, electricity atau energi listrik, kita juga memerlukan energi panas untuk keperluan rumah. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, maka saya membuat kajian ini. Kemudian ini objective function yang saya akan terapkan dalam energy management, di mana yang pertama itu adalah primary energy saving, kemudian net present value atau singkat dengan NPV, kemudian emisi karbon, dan yang terakhir adalah multi objective function, yang mana multi objective function ini adalah menggunakan 3 objective function yang di atasnya. Nah, dengan menerapkan weighing, maka saya buat case by case. Nah, untuk PSO saya kembangkan 14 case, sedangkan untuk PSO dengan menggunakan fuzzy, saya juga kembangkan sebanyak 14 case. Nah, sekarang saya masuk ke simulasi dan eksperimental setup. Nah, ini eksperimental setup yang saya lakukan untuk memvalidasi PV, di mana PV yang saya pakai itu satu panelnya itu berkisar itu 305 watt untuk satu panelnya, dan saya menggunakan sebuah microinverter yang terhubung ke wireless power meter ini yang saya kembangkan sendiri. Kemudian saya simpan datanya di sebuah aplikasi yang telah saya develop. Nah, ini adalah cara saya untuk memvalidasi PV. Kemudian eksperimental kedua, saya lakukan validasi PVT. Nah, apa tujuannya? Untuk untuk mendapatkan model panas yang dihasilkan oleh solar panel ini. Nah, yang ketiga, saya kembangkan
graphical user interface untuk mensimulasikan energi manajemen model. Nah, di sini saya izin untuk menampilkan ini ya, sebentar, izin saya menampilkan simulasi yang telah saya kembangkan. Nah, di sini apakah terlihat Pak Koko simulasinya? Untuk gambar terlihat, Pak? Ya, untuk terlambat ya. Ya. Baik, ini adalah simulasi energi manajemen model yang telah saya kembangkan. Beberapa model di sini telah saya terapkan. Nah, dalam simulasi ini, model yang telah saya validasi, saya letakkan pada gambar ini. Ini saya kembangkan menggunakan LabVIEW ya. Nah, jika kita running, sebagai contoh, di sini saya mengembangkan beberapa metode. Yang pertama, FEL, PSO, dan PSO dengan fuzzy logic. Sekarang kita coba dulu FEL ya. Itu adalah manajemen yang paling sederhana. Kita lihat bagaimana cara kita sistem ini berjalan. Nah, di sini juga saya kembangkan animasi-animasi yang terdapat dalam ini ya. Nah, di sini nampak pergerakan. Berapa arus yang dihasilkan, berapa tegangan yang dihasilkan, berapa daya yang di-delivery. Nah, di sini bagaimana sebuah sumber tersebut secara bergantian mensustify beban listrik dan beban panas. Nah, integrasi sistem ini untuk setiap modelnya sudah saya validasi. Nah, sini kita juga bisa melihat, misalkan Bapak Ibu bisa bayangkan seperti Homer ya, di mana Homer itu kita berikan sebuah input irradiance atau profile atau input dari sebuah simulasi, kemudian kita running, tiba-tiba ada menghasilkan analisa-analisanya. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan yang sama, tetapi lebih detail. Maksudnya lebih detail, yang pertama saya menggunakan data setiap 1 menit. Dan ini di running untuk 1 tahun eksperimen, untuk 1 tahun data. Nah, kemudian parameter-parameter yang saya tampilkan di sini lebih detail, artinya semua tegangan, perubahan arus, juga perubahan daya, aliran panas, dan di sini saya kembangkan. Kemudian coba kita lihat di bagian monitoring ya, bagian real time graph. Ini saya perlambat sebesar 10 milisecond ya. Dan coba kita running. Nah, di sini akan disajikan grafik di mana di bagian atas ini, bagian atas ada solar irradiance. Ini ada sebagai input ya. Ini input yang saya lakukan pengukuran selama setahun, saya masukkan ke dalam ini sebagai input. Kemudian juga sebagai input itu adalah ambient temperature. Ambient temperature itu diperlukan dalam modeling PV ya. Nah, saya masukkan sebagai input itu selama 1 tahun. Kemudian kita mendapatkan karakteristik. Di sini ada P baterai, daya baterai maksudnya. Kemudian berapa daya yang dihasilkan oleh PV dan berapa daya yang dihasilkan oleh PVT di sini. Nah, berikut yang gambar yang kedua itu sebelah kanan nomor 2 itu adalah karakteristik dari semua temperatur yang dihasilkan dari sistem. Yang pertama ada ambient temperature, itu warnanya itu warna merah. Kemudian menghasilkan PVT inlet. PVT inlet maksudnya temperatur air yang keluar dari sebuah PVT. Kemudian PVT outlet adalah temperatur air yang dihasilkan setelah melewati PVT. Ya tentunya lebih tinggi ya temperatur yang dihasilkan outlet dari PVT tersebut, tentu lebih tinggi dari temperatur inlet dari PVT. Nah, yang ke sebelah kiri, masuk sebelah kiri, yang sebelah kiri nomor 3, itu bagaimana sebuah sumber energi. Di sini ada PV, ada fuel cell, ada genset, ada grid, mensuplai ke load. Nah, di sini nampak lihat, kalau Bapak Ibu lihat sekali, Bapak Ibu lihat dari grafik ini, di sini ada terjadi pergantian
supply energi. Nah, energi manajemen ini didesain untuk bisa merunning sistem tersebut. Nah, di sini juga diperlihatkan bahwasanya ada level dari uh, air yang terdapat dalam pop-up tank. Kemudian yang terakhir itu di sebelah kiri bawah itu terdapat berapa kapasitas dari sebuah baterai, kemudian berapa kapasitas dari hidrogen, kemudian berapa kapasitas yang terdapat pada generator yang di sini menggunakan bensin atau petrol. Nah, ini adalah desain energi manajemen yang saya buat. Baik, saya lanjutkan ke result dari sistem tersebut. Bentar, saya stop terlebih dahulu. Nah, untuk codingnya sendiri, nah, LabVIEW memiliki coding yang namanya G-code. Nah, di sini adalah sebetulnya mirip ya. Kalau Bapak Ibu pernah membuat menggunakan simulasi menggunakan Simulink, itu sebetulnya hampir mirip cara teknik pengkodingannya yang terdiri atas modul-modul yang kita hubungkan. Sebagai contoh ini ya, untuk mengurangkan kita tambahkan satu modul pembagian untuk pengurangan. Nah, di sini tentu di sini nampak kompleks karena saya mengembangkan setiap modelnya. Untuk PV saya kembangkan juga, untuk fuel cell saya kembangkan juga, dan kemudian terakhir saya integrasikan. Nah, tentu proses validasi apakah sistemnya bekerja betul atau tidak, itu saya lakukan proses validasinya. Kemudian ini software yang saya kembangkan menggunakan LabVIEW. Saya lanjut ke bahagian result. Nah, bagaimana dengan result dari penelitian saya ini? Yang pertama itu untuk pembacaan solar irradiance yang saya lakukan menggunakan weather station ya, di mana ini adalah solar irradiance selama 1 tahun. Kalau nggak salah ini data 2018 atau 19 untuk data 1 tahun. Kemudian yang di bawah ini adalah pembacaan ambient temperatur selama 1 tahun juga, di mana maksimum ambient temperatur terdapat di Kuala Lumpur itu selama 1 tahun saya temukan sebesar 36 derajat Celcius, dan minimumnya itu sebesar 21,2 derajat Celcius. Nah, ini pembacaan selama 1 tahun, di mana annual solar radiation itu dalam satuan unit kWh per meter kuadrat itu didapatkan 1,1300 kWh ya. Kemudian maksimum solar irradiance didapatkan 1,33 dan parameter lainnya. Nah, solar irradiance ini menjadi input dalam simulasi yang saya kembangkan. Kemudian ini parameter secara validasi parameter secara terpisah yang saya buat, di mana yang pertama itu saya sebelum saya integrasikan dalam sebuah sistem, saya mencoba memvalidasi setiap komponennya. Ini saya dapatkan error pembacaan ini menggunakan hasil ini menggunakan microinverter ya, di mana saya lakukan pengukuran selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari. 10 hari pengukuran, dan saya bandingkan antara real, artinya pengukuran secara real yang saya lakukan, saya logging datanya, kemudian saya lakukan secara simulasi, artinya menggunakan modeling. Nah, comparison antara ini, saya dapatkan error kira-kira 1,7%. Nah, artinya cukup akurat ya modeling dan dengan real system. Kemudian bagaimana dengan PVT result? Saya juga lakukan validasi. Ini adalah yang berwarna biru ini adalah eksperimental yang saya lakukan, eksperimen yang saya lakukan di rumah tersebut. Dan simulasi adalah modeling yang saya kembangkan. Nah, di sini ada sedikit yang bahagian water inlet. Nah, di sini mungkin nanti ke depannya saya harus kembangkan lagi modelingnya supaya akurasinya di makin bagus. Nah, di sini sedikit ada perbedaan. Sedangkan untuk
panel temperatur dan water outlet itu relatif hampir mendekati eksperimental ya. Jadi secara rata-rata ini saya dapatkan error di bawah 2% untuk PVT-nya. Kemudian ini untuk fuel cell. Fuel cell saya juga lakukan validasi, tapi di sini eh, seharusnya saya melakukan validasi menggunakan real system karena ketika saya mengembangkan ini saya belum melakukan pengujian terhadap fuel cell-nya. Jadi saya coba kembangkan modeling tersebut dari STC condition, standar test condition yang di provide oleh datasheet dari PMFC ini. Di mana PMFC ini saya menggunakan PMFC Horizon. Nah, di sini saya coba validasi di mana grafik antara tegangan dan arus tersebut didapatkan perbandingan seperti ini, hampir mirip ya. Di sini di bagian tengah mungkin sedikit ada agak besar errornya. Kemudian untuk grafik daya terhadap arus juga seperti itu, di bagian tengah agak sedikit besar. Dan untuk error yang sendiri yang saya dapatkan di sini kecil dari 4%. Ini masih cukup besar, artinya modeling ini masih sangat bisa saya improve lagi supaya dapatkan error di bawah, mungkin di bawah 2% atau 1%. Kemudian ini seperti yang saya tampilkan dalam simulasi tadi, bagaimana simulasi yang saya desain tersebut berjalan. Nah, ini untuk hasil salah satu hari yang saya pilih di antara 360 hari ya. 365 hari dalam satu tahun, saya pilih satu hari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana pengaruh solar irradiant tersebut terhadap hasil pembacaan temperatur dan terhadap hasil daya yang dihasilkan oleh PV. Nah, di sini patternnya hampir sama, hampir serupa antara solar irradiant dengan daya yang dihasilkan oleh PV dan PVT. Nah, ini sama dengan grafik yang saya jelaskan tadi pada saat kondisi ini di mana supply dari sumber energi secara bergantian mensuplai load ya, electrical load. Yang di sini dari yang 8 ini adalah disuplai dari fuel cell, kemudian digantikan oleh genset, kemudian selanjutnya pada time frame ke-10 ini digantikan oleh PV. Nah, ini untuk storage, di mana yang 11 ini adalah gasolin, artinya ini bensin ya, di mana di sini terjadi pemakaian bensin pada fasa ke-9, grafik di atasnya. Nah, terjadi pengurangan kapasitas dari bensin. Nah, untuk baterai SOC itu relatif hampir sama dengan patternnya solar irradiant. Artinya ketika siang hari, ketika ada kelebihan energi dari load, ketika dikonsumsi oleh load dan ada kelebihan, maka akan disimpan di baterai. Nah, maka terjadi kenaikan kapasitas baterai pada bagian ini. Lanjut, kita lihat juga temperatur profile yang dihasilkan. Itu relatif hampir sama dengan irradiant ya. Irradiant. Nah, ini setelah saya jelaskan tadi di mana saya telah memvalidasi temperatur yang dihasilkan oleh PVT ini. Dan saya validasi dan dengan error sekitar 2% ya tadi. Kemudian di sini juga ada hot water tank, juga saya buat modelingnya dan saya bisa dapat plotkan bagaimana karakteristik dari hot water tank. Artinya energi ini adalah kapasitas yang terdapat dalam hot water tanknya dalam satuan liter. Ini untuk satu hari, salah satu hari yang saya pilih. Kemudian ini jika kita tampilkan dalam satu minggu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat di mana salah satu hari ini terlihat ya, di hari ini, kemudian di hari kedua, di hari ketiga, di mana di sini untuk hari kedua, 3, dan 4 itu saya lihat di weather station datanya memang hujan. Nah, untuk data hari ke-6 dan ke-7 itu hujan di
bahagian sore hari. Nah, tetapi pada tengah hari cukup cerah sehingga menghasilkan iridian yang cukup bagus. Untuk satu harinya itu maksimum untuk hari ke-6 ini didapatkan 6,3 kilowatt hour per meter kuadrat. Nah, ini untuk satu minggu, artinya potongan satu minggu dari 365 hari yang saya ukur. Nah, ini profilnya sama, penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Cuman saya di sini tekankan di sini dalam desain ini, storage saya desain khusus untuk hidrogen dan gasolin itu saya jatah untuk satu bulan untuk di refill, untuk diisi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sekalian dapat lihat ya di bagian hidrogen ya. Di bagian hidrogen itu di awal bulan itu kapasitasnya 100%. Nah, ketika fuel cell tersebut dipakai untuk mensuplai load, maka terjadi pengurangan kapasitas. Terjadi pengurangan kapasitas dan mendekati nol. Nah, dalam desain simulasi saya tidak mesti nilainya seperti ini ya. Maksudnya kapasitas yang kita mau terapkan dalam simulasi tersebut tergantung kepada asumsi kita. Bisa aja kita misalkan maunya hidrogennya dengan kapasitas 1000 liter misalkan, bisa aja. Nah, nanti tentunya akan menghasilkan energi model yang berbeda. Nah, ini untuk temperatur profil sama. Nah, sedikit yang menarik ya di bagian hot water tank. Nah, di sini kenapa terjadi shortage, artinya defisit air panas? Karena di sini dalam analisanya coba Bapak Ibu lihat Bapak Ibu lihat dari grafik solar irradiance. Hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini sebetulnya hari kondisi kalau saya lihat kondisinya adalah berawan dan hujan. Nah, maka jika terjadi berturut-turut hujan, maka terjadi defisit air panas. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat kondisi ini? Harus disuplai dari water tap, dari air dingin yang harus kita panaskan menggunakan water heater untuk kondisi yang ini. Jika terjadi hujan, musim hujan ya, di mana hujan dan tidak ada muncul radiasi matahari yang cukup untuk menghangatkan air. Ini untuk satu hari. Nah, ini untuk perbandingan algoritma yang saya telah kembangkan. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, saya mengembangkan dua algoritma ya, dengan beberapa objective function. Dan sebagai pembandingnya, saya kembangkan satu algoritma following electrical load. Nah, ini sebagai benchmark dari algoritma yang saya kembangkan. Nah, di sini, dalam tabel ini terbukti bahwasanya jika saya menggunakan manage energi tersebut menggunakan PSO dengan single objective function ya. Di sini PESR adalah singkatan dari Primary Energy Saving Ratio. Kemudian di sini objective functionnya adalah NPV, Net Present Value. Dan yang ketiga itu objective function adalah CO2. Nah, berdasarkan hasil yang saya buat, ketiga-tiga parameter, di mana parameter yang saya kaji, yang saya cari itu adalah PSR, CO2, dan MPV. Ketiga-tiga single objective function ini terimprove dibandingkan dengan reference, mana referennya adalah FEL. Nah, tetapi di sini ada kelemahannya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat, di sini ada warnanya merah. Nah, apa yang terjadi pada merah ini? Terjadi losses. Nah, di sini LPSP, loss of power supply probability. Artinya, ada saatnya dalam satu tahun tersebut, sumber-sumber energi yang terdapat di rumah tersebut, ada 4 sumber energi tadi ya, ada PV, ada fuel cell, kemudian ada genset, dan ada grid. Ada saatnya di mana sumber tersebut tidak mensuplai ke load, ke beban. Nah, ini yang terjadi di PSO. Ini yang terjadi di PSO. Nah, oleh sebab itu, saya kembangkan kembali algoritma ini.
Jadi saya improve setelah saya kembangkan PSO, maka ini grafik contohnya ya, contoh di mana terjadi losses. Nah, pada saat interval di sini FEL itu adalah yang standar ya, yang sebagai benchmark. Nah, yang B ini adalah di mana pada saat B, pada saat nomor 4 ini, interval keempat ini, load atau beban tidak mendapatkan suplai dari sumber keempat-empat sumber energi. Kemudian yang C itu dengan objective function NPV juga tidak terdapat pada interval ke-6. Sedangkan untuk objective function CO2 itu lebih parah lagi. Itu ada beberapa titik yang seperti 9, 11, kemudian di sini juga ya 9 dan 11 ya. Nah, ini lebih parah lagi. Artinya terjadi banyak losses di mana sumber energi tersebut tidak mensuplai ke beban. Nah, maka oleh sebab itu saya kembangkan algoritmanya saya kombinasikan menggunakan fuzzy logic. Nah, setelah saya kembangkan menggunakan fuzzy logic, di mana tujuan dari fuzzy logic sendiri adalah untuk menekan losses LPSP-nya. Nah, setelah saya kembangkan dan saya coba uji, didapatkanlah LPSP-nya tersebut 0. Dapatkan LPSP 0 yang mana LPSP-nya sama dengan FEL. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat pada bahagian sini, jika kita bandingkan ya, atau kita abaikan yang bahagian PSO ini, kita bandingkan antara FEL dengan PSO dengan fuzzy logic, maka semua parameternya, baik itu primary energy saving, CO2, atau total MPV, terimprove. Artinya sudah ada signifikan improvement di sini. Ini jika dibandingkan. Ini dalam persentase ya, sebagai contoh di sini PSO menggunakan fuzzy logic untuk objective function PESR. Nah, terimprove 10% dibanding dengan reference. Dengan MPV didapatkan 9% dibanding dengan reference. Dan begitu juga untuk parameter-parameter lainnya. Nah, ini sedikit, ini beberapa publikasi saya yang berhubungan dengan energi manajemen ya. Di sana ada juga saya buat paper review berkaitan dengan energi manajemen, kemudian ada juga teknoekonomi environmental assessment, kemudian ada realistic operation. Ini terkait dengan penelitian yang telah saya jelaskan. Nah, kemudian karena ini ya, saya cukup lama terafiliasi dengan UMPDEC. UMPDEC adalah sebuah center riset yang berada di bawah Universiti Malaya. Maka saya hanya bisa men-sharing sedikit, bukan maksud untuk menyombongkan diri ya, tapi maksud saya men-sharing penelitian-penelitian dilakukan ini. Mungkin ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin melakukan penelitian yang sama dengan saya. Jadi kita mungkin ada potensi untuk berkolaborasi ke depannya, silakan. Nah, ini beberapa penelitian yang telah saya lakukan. Dan sedangkan untuk di Universitas Telkom sendiri saya masih tergolong sangat-sangat baru sekali ya. Saya baru mengabdi selama beberapa bulan di Telkom University, jadi saya masih baru membangun karir penelitian. Nah, di sini saya akan tunjukkan beberapa penelitian yang telah saya lakukan di UMPDEC. Nah, di sini ada yang sebelah kiri itu ada solar tracker. Ada dua jenis solar tracker yang saya kembangkan. Yang pertama itu multipole. Kedua-dua solar tracker ini adalah single axis. Artinya solar tracker tersebut bergerak mengikut pergerakan matahari. Nah, ada dua algoritma yang saya sudah kembangkan di sini dan sekarang juga dilanjutkan oleh mahasiswa yang berada di bawah terdaftar di UMPDEC juga. Nah, di sini saya kembangkan dua algoritma. Algoritma yang paling itu adalah menggunakan closed loop sensor, di mana membandingkan antara intensitas cahaya sebelah kiri dan kanan.
Nah, intinya closed loop sensor ini bagaimana cara solar tracker ini menghadap ke matahari secara vertikal. Nah, yang kedua, saya juga kembangkan algoritma berdasarkan astronomical base. Jadi, astronomical base ini sebetulnya pendekatannya misalkan gini, kita misalkan saya berada di Telkomnesti, memiliki koordinat berapa, longitude-nya berapa. Nah, kita masukkan dan kita dapatkan, kita bisa hitung posisi atau elevation dari matahari. Nah, elevation matahari itu saya masukkan ke dalam sebuah file yang dinamakan dengan lookup table. Nah, nanti saya bandingkan dengan sensor yang biasa dipakai seperti dalam apa ya sensornya, accelerometer. Jadi saya compare antara pembacaan sensor dan lookup table sehingga solar tracker tersebut bisa menghadap ke matahari secara vertikal. Nah, ini masih dikembangkan penelitian ini. Dan yang bagian bawah ini adalah software yang saya kembangkan menggunakan LabVIEW untuk monitoring sistem solar tracker ini. Nah, di sini kalau Bapak-Bapak Ibu lihat, bagian sini saya membandingkan untuk spesifikasi solar panel yang sama dan microinverter yang sama dan brand yang sama. Nah, di sini didapatkan, di sini nampak perbedaan ya. Yang warna hijau ini adalah eh, generation hasil panel dengan menggunakan solar tracker. Nah, yang warna merah ini adalah hasil dari generasi solar panel yang kita letakkan secara fix. Nah, yang kedua, saya juga mengembangkan building energy monitoring system yang mana di sini saya dan tim ya masang untuk 25 tingkat dalam sebuah bangunan. Nah, artinya setiap tingkat itu saya pasang sebuah power meter, di mana power meter ini bisa membaca 90 parameter yang sudah saya kembangkan. Sebetulnya ada 400 atau 500 parameter yang bisa kita ambil dari power meter ini, tapi saya baru kembangkan sampai 90 parameter pembacaan. Nah, saya hubungkan ke sebuah software yang juga saya kembangkan menggunakan LabVIEW. Ini di bawah supervisi ketua proyek saya di sini adalah Prof. Nasruddin. Nah, di sini ada hal yang menarik yang saya temukan dari monitoring ini, di mana saya temukan ketika bangunan ini kan terdiri atas lebih kurang 25 tingkat ya. Nah, ketika saya memasang power meter ini di bagian lift, rupanya ketika lift itu turun, menghasilkan energi. Nah, saya baru tahu itu berupanya berkontribusi terhadap listrik di bangunan tersebut. Nah, setelah saya hitung, itu menghasilkan 10% dari konsumsinya. Artinya, lift tersebut menghasilkan listrik yang dapat mengurangkan total energi konsumsinya. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, misalkan lift satu hari dari 6 lift yang ada, satu hari eh, meng, mengkonsumsi listrik bangunan tersebut sebesar 100 kilowatt hour sebagai contoh. Nah, dengan adanya lift tersebut sebagai generator, maka menghasilkan 10 kilowatt hour. Nah, artinya yang diambil dari grid adalah 90 kilowatt hour. Nah, itu tentu salah satu temuan juga, dan tidak semua lift mempunyai karakteristik seperti itu. Ada sekarang saya juga khususnya Impidec yang memasang sebuah monitoring sistem di bangunan yang lain, monitoring yang sama, monitoring sistem, tetapi jika kita tap pada bagian liftnya, tidak ada terjadi produksi energi. Artinya lift tersebut tidak menghasilkan energi ketika lift tersebut turun. Nah, ini beberapa temuan yang saya temukan. Kemudian ada juga di sini online solar forecasting. Ini juga saya kembangkan di UMPDEC. Nah, di sini saya telah membuat
weather station-nya saya kembangkan menggunakan Zigbee, di mana Zigbee ini adalah satu wireless transmitter ya. Dan untuk sensor-sensornya saya kembangkan sendiri, dan untuk controller saya menggunakan Arduino. Nah, ini adalah platform yang saya kembangkan untuk menampilkan datanya. Ini juga menggunakan LabVIEW. Tetapi di sini saya belum melanjutkan penelitian ini. Seharusnya penelitian ini saya harus kembangkan ke bagaimana cara forecasting untuk solar panel. Baru sampai tahap pembuatan pemonitoran kondisi lingkungan, di mana pemonitorannya adalah temperatur, kemudian ada humidity, irradiance, dan kecepatan angin, wind speed. Dan yang terakhir itu ada data logger untuk memonitor performa dari PV. Ini saya kembangkan, awalnya sebetulnya lebih ke iseng aja ya untuk mengembangkan mendevelop ini, tapi belakangan itu dipakai oleh eh, teman saya yang juga sebagai lecturer di Mempedek untuk pengambilan data performa dari sebuah PV. Dan saya cukup eh, ini juga ya, berbangga juga akhirnya yang awalnya keisengan rupanya bisa dipakai untuk eh, penelitian. Kemudian yang terakhir, ini adalah sebetulnya penyimpangan dari bidang saya. Nah, ini adalah sistem otomasi untuk jamur tiram. Nah, ini dalam tahap saya sudah submit untuk draft paten, tapi statusnya masih status paten pending. Saya kembangkan sebuah alat yang simpel ya, minimalis dan compact, di mana saya membuat sebuah sistem otomasi jamur untuk jamur tiram dan yang jenis jamur kelabu dan jamur yang abu-abu dan putih. Nah, di sini saya juga mengembangkan sebuah controller yang saya namakan, yang tim kami namakan dengan Aicendawan ya, Aicendawan. Dan setelah saya uji selama setahun ya, dan alat ini juga saya terapkan di kampung halaman saya sendiri, dan itu memang sangat efektif, bisa meningkatkan produktivitas dari jamur itu sendiri. Baik, ini sekilas tentang penelitian-penelitian yang sedang saya ini kan. Dan juga ada beberapa penelitian saya selama saya di Johor, di Universiti Teknologi Malaysia. Saya tidak tampilkan di sini, takut terlampau banyak menyita waktu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya untuk saya sendiri ya, ini adalah kesempatan yang eh, apa namanya, yang sangat sangat berharga bagi saya bisa menyampaikan sedikit pengalaman yang telah saya lakukan. Baik, saya kembalikan kepada moderator Pak Koko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erik untuk presentasinya, sangat menarik sekali. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya bisa langsung saja mungkin nyalakan mic-nya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa baca ya yang ada di kolom chat. Nah, ini banyak nih pertanyaan Pak Erik. Ya, silakan. Ya, ini dari Pak Denny ya. Izin bertanya, oh sorry, ini dari ya dari Pak Denny ya. Apakah pernah dibandingkan data realnya dari weather station dengan data dari situs NASA atau Global Atlas Map? Maksudnya tadi kan sudah dibandingkan dengan simulation dan hasilnya lebih kecil dari 2% errornya. Namun tadi saya belum melihat jika dibandingkan dengan situs tersebut berapa errornya. Ya, betul. Apakah simulasinya hanya LabVIEW saja atau menggunakan helioskop, Homer, Divisis? Mohon pencerahannya Pak. Baik, terkait dengan data input seperti ini, saya mencoba menjawab. Sebetulnya saya mendapat pandangan tentang data ini dari pembimbing saya ya selama saya di Malaysia. Nah, untuk data sendiri,
khusus untuk weather station ya. Untuk weather station itu adalah data masalah kalibrasi tentu ya, Davis Weather Station ini telah mengkalibrasi datanya. Nah, untuk apakah membandingkan dengan data NASA, menurut saya ya, berdasarkan diskusi saya juga dengan pembimbing saya, akan lebih akurat jika kita menggunakan data weather station. Karena apa? Karena weather station ini merupakan data real yang mau kita ukur. Nah, bayangkan jika kita menggunakan data yang ada di NASA ya, di mana di sana jika di NASA, misalkan kita untuk kasus saya meletakkan di bagian sisi sebuah gedung, yang mana untuk Bapak ketahui untuk solar panel sendiri, jika terjadi shading saja, satu garis saja shading seperti tiang, itu akan sangat mempengaruhi eh, hasil dari panelnya. Jadi, saya berasumsi bahwasanya lebih tepat kita menggunakan data menggunakan weather station dibanding dengan data NASA. Karena data NASA tidak mempertimbangkan jika terjadinya shading, apakah itu shading bangunan, shading shading pohon, atau shading tiang. Nah, itu berdasarkan asumsi itulah maka saya tidak membandingkannya dengan data NASA. Kemudian terkait dengan Homer. Nah, di sini sebetulnya penelitian saya membuat sebuah simulasi yang sebetulnya bisa dikatakan mirip dengan Homer ya. Jadi simulasi yang saya buat ini adalah sebuah simulasi yang bisa saya create installernya. Dan saya terpikir untuk nanti ke depannya saya mau membuat HKI-nya. Jadi apakah saya membandingkan dengan Homer atau tidak? Di sini saya tidak melakukan perbandingan terhadap Homer, tapi saya terinspirasi dari Homer dan PVSys, dan saya mencoba untuk meng-create software ini. Nah, kenapa saya tidak menggunakan Homer? Homer analisanya eh, lebih terbatas ya, di mana untuk detail dari analisa arus, tegangan, daya itu tidak terdapat di Homer. Maka saya kembangkanlah sebuah software ini yang untuk memberikan informasi bagi orang atau technician atau orang yang pakar di bidang ini untuk memberikan informasi yang lebih detail. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Pak. Di sini ada pertanyaan sebelumnya yang mungkin belum baca nih Pak. Ya, Dari silakan, Pak. Pak Yos. Apakah model yang Bapak kembangkan ini sudah berskala komersil atau masih skala penelitian? Baik, yang untuk model sendiri masih berskala penelitian. Jadi saya baru berencana untuk mengkomersilkannya untuk misalkan ini ya, nanti target saya itu saya mengembangkan sebuah software yang juga ada hardware-nya, di mana hardware itu adalah terintegrasi dengan weather station juga, dan juga dengan power meter untuk mengukur profil. Nah, misalkan nanti saya kepikirannya seperti ini, saya mau misalkan seseorang atau sebuah perusahaan mau membuat sebuah bangunan, di mana sebuah bangunan tersebut terintegrasi dari beberapa sumber energi. Nah, menggunakan software dan integrasi alat yang saya kembang ini, saya berharap itu bisa dipakai sebagai acuan atau patokan yang sebelum kita pasang kita sudah mendapatkan analisa. Nah, itu target saya ke depannya. Tapi sampai sekarang masih dalam tahap penelitian, belum sampai ke sana. Baik, Pak. Dari ini Pak lagi ada Pak Agung Mulyo Widodo. Ya, Kalau boleh tahu untuk algoritma PSO dan PSOFL, parameter apa aja yang digunakan dan jelaskan cara kerja algoritma tersebut, Pak. oh ya, di sini saya tidak ada tampilkan dalam slide ya. Nah, untuk PSO saya menggunakan PSO yang eh, standar. Maksudnya saya membuat misalkan di sini kan saya membuat sebuah algoritma ini
untuk menentukan sebetulnya bagaimana eh, sebuah sumber tersebut secara bergantian mensuplai sebuah beban. Nah, di sini yang eh, saya ingin tentukan adalah di sini di algoritma ini adalah bagaimana cara membuat algoritma dan mendapatkan eh, energi manajemen model yang terbaik. Nah, bagaimana cara PSO ini bekerja? Di sini saya tidak tampilkan ya. Saya coba tampilkan sedikit. Tampilkan bagian sebentar. Nah, saya bagi PSO tersebut beberapa fasa ya. Di mana fase di situ ada setup phase dengan steady state phase. Nah, di sini saya mau melihatkan sedikit flowchart. Sebetulnya saya menggunakan PSO yang sama. Nah, ini adalah konsep bagaimana saya secara flowchart ya. Di sini saya coba perbesar. Nah, di sini saya menggunakan beberapa objective function. Yang pertama itu ada PS, Primary Energy Saving, kemudian NPV, kemudian ada CO2, dan yang terakhir itu adalah multi objective function. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dibuat dalam PSO. Yang pertama kita inisialisasi posisi, di mana posisi ini adalah kombinasi dari sumber energi. Misalkan eh, ada satu hari ada 24 jam ya. Dan untuk setiap jamnya itu sumber energi mana yang dipakai. Nah, artinya untuk setiap jamnya ada 4 kemungkinan sumber energi. Di sini saya menggunakan PV, fuel cell, kemudian genset, dan grid. Nah, artinya dengan PSO ini ada 4 pangkat 24 kemungkinan yang akan dicari. Itu sekitar 16 jutaan kemungkinan. Nah, dengan PSO akan mempercepat prosesnya dengan cara yang pertama kita lakukan cari evaluasi, kita cari apakah local base-nya berapa. Nah, local base ini tergantung kepada objective function. Misalkan objective function kita itu terdiri atas misalkan sebagai contoh ya, single objective function. Nah, maka kita evaluasi dari PS-nya. Apakah PS-nya sudah bernilai maksimum atau belum? Nah, itu adalah ada lokal objektif lokal lokal base-nya. Kemudian kita cari juga global base-nya. Nah, setiap iterasi ini nanti akan menghasilkan nilai yang mendekati objektif function-nya. Ini ada proses-prosesnya. Kemudian kita lakukan iterasi sehingga didapatkanlah nilai sesuai dengan objektif function-nya. Sebagai contoh ya, NPV. NPV yang menjadi objektif function adalah bagaimana cara mendapatkan NPV semaksimum mungkin. Nah, maka yang menjadi apa namanya, yang menjadi hasil yang terbaik itu adalah dengan NPV yang terbesar. Untuk CO2 contohnya. CO2 bagaimana cara meminimalkan CO2 tersebut. Maksudnya nilai yang terkecil dari sebuah CO2 tersebut. Maka sebagai objektif fungsinya adalah nilai yang terkecil dari karbon dioksidanya. Nah, ini adalah flowchart-nya. Cara menentukan bagaimana mendapatkan local base dan global base-nya. Baik, Pak. Apakah sudah terjawab? Baik. Mungkin ini ada Pak Yos ya, Pak. Ya. Ini pertanyaannya adalah, bila panel suryanya dipasang datar membujur utara selatan, sedangkan gerakan matahari harian dari timur ke barat, apakah masih memerlukan alat tracker matahari? Jika solar panelnya utara dan selatan. Memujur utara selatan. Oke. Kemudian ya tentu sangat diperlukan ya. Misalkan
matahari itu bergerak dari untuk kondisi khatulistiwa ya, itu bergerak dari eh, timur ke barat ya. Artinya terbit di bagian timur, terbenam di bagian barat. Nah, untuk kita tentu diperlukan solar tracker ya. Jadi jika kita eh, me- menggerakkan solar panel tersebut mengikuti pergerakan matahari, yang artinya tegak lurus terhadap solar panel, tentu generation dari hasil dari solar panel tersebut sangat tinggi. Nah, begitu cara untuk menghasilkan solar panel. Di sini saya coba tampilkan. Ini adalah data. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Ini data yang saya ukur ya, di mana eh, posisi panelnya membujur dari utara ke selatan. Nah, ini dari gambar, ini matahari, ini sebelah kiri ya. Matahari terbit sebelah kiri, sedangkan matahari terbenam sebelah kanan. Artinya, solar tracker ini bergerak mengikuti pergerakan matahari. Juga untuk yang solar tracker yang sebelah kanan. Baik. Eh, ada lagi, Pak? Ya, mungkin dari Aida Wijaya mau tanya, apabila hasil penelitian ini diimplementasikan pada skala rumah tangga, seberapa luas, seberapa besar lokasi yang diperlukan untuk semua peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut. Nah, Kemudian software apa yang dikembangkan? Apakah software yang dikembangkan Bapak juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlengkapannya, Pak? Terima kasih, Pak. nah, yang pertama, seberapa luas? Nah, tergantung kita mau menggunakan sumber energinya. Nah, misalkan kita mau menggunakan solar panel. Nah, untuk mendapatkan eh, satu yang saya pernah, yang terakhir ya, update terbaru kalau nggak salah, per 1 kilowattnya solar panel itu kalau tidak salah, sebentar, saya coba ini. Kalau misalkan gini, cara hitung-hitungannya seperti ini. Misalkan di rumah kita memerlukan atap ya rumah, misalkan ukurannya 10 kali 20 luasan atapnya. Nah, itu biasanya bisa mengcover solar panel. Jika kita pasang solar panel itu sekitar 3 sampai 5 kilowatt. Nah, itu cukup ya. Dalam eksperimen yang saya buat, itu solar panelnya hanya 3 kilowatt. Nah, kemudian kita menggunakan fuel cell. Nah, fuel cell itu relatif tidak memakan space. Hanya terdiri atas sebuah fuel cell yang ukurannya misalkan 1 kilo, itu di laboratorium saya itu ukurannya kalau nggak salah itu sekitar 30 kali 20 cm, itu ukuran fuel cellnya. Sedangkan untuk tabungnya sendiri seperti tabung gas, tapi ini lebih tinggi ya. Fuel cell tidak memakan tempat, lebih besar genset yang memakan tempat. Nah, jadi tergantung kepada desain PV. Nah, untuk terkait software, apakah menggunakan software saya atau tidak, software yang saya kembang? Enggak. Jadi software ini saya desain hanya untuk ini. Kan software ini menghasilkan sebuah manajemen yang terbaik. Nah, manajemen terbaik ini apa? Bagaimana cara setiap jamnya, misalkan jam pertama nih, dari hasil manajemennya, untuk jam pertama kita pakai PV, jam kedua kita pakai fuel cell, jam ketiga kita pakai grid, jam keempat itu kita pakai genset. Nah, hasil dari manajemen itu adalah berupa kombinasi kombinasi dari sumber energi. Nah, apakah memerlukan software? Tidak. Tidak. Software ini hanya digunakan untuk pertama kali melakukan analisa. Nah, jadi kita sebelum kita memasang sebuah komponen di dalam rumah, maka kita lakukan analisa tersebut. Nah, apa sebagai inputnya? Kita letakkan weather station di dekat lokasi yang mau kita pasang, didapatkan hasilnya irradian dan temperatur. Kemudian apa lagi? Profil dari beban. Nah, beban kita untuk rumah tangga. Kalau kita misalkan tidak ada
belum memasang, maksudnya rumahnya masih kosong dan belum dihuni, artinya kita mengambil data profil rumah tangga misalkan dengan kapasitas 5 orang atau 6 orang. Nah, jika rumahnya telah dihuni, maka cukup lakukan monitoring konsumsi daya selama sebulan atau seminggu, nanti diekstrak menjadi setahun. Nah, hasil manajemen tersebut lah yang akan diterapkan di rumah. Jadi, controller yang akan dipakai dalam desain saya ini nanti tidak akan menggunakan controller yang mahal ya, cukup menggunakan sejenis Arduino untuk mengontrol eh, supply-supply yang ada di rumah ini. Tetapi sebelum di manajemen itu diterapkan, manajemen yang terbaik tersebut diterapkan di rumah tersebut, kita harus merunning software yang saya buat ini. Karena software ini akan menganalisa tergantung objektif yang kita mau. Apakah kita objektifnya maunya CO2-nya rendah, atau NPV-nya rendah, atau tinggi, atau primary energy saving-nya tinggi, seperti itu. Jadi tidak perlu softwarenya dipakai dalam waktu yang lama, cukup untuk analisa, sebagai analisa tools di awal sebelum kita memasang sebuah sistem. Baik, Pak. Apakah masih ada? Nah, ntar Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Rustam Effendi. Ya. Untuk membuat alat solar tracker sederhana, komponen dan software apa saja yang dibutuhkan, Pak? Terima kasih. Nah, untuk ini menarik ya. Ini sebetulnya kebetulan saya nanti ke depannya saya mau mengembangkan solar tracker ini juga di Universitas Telkom. Nah, komponen paling dasar dari sebuah solar tracker yang tentunya monitoring ini tidak perlu ya. Kalau kita tidak berfokus kepada hasil monitoring pembacaan tidak perlu. Komponen utamanya itu adalah misalkan kita mau eh, membuat solar tracker berbasiskan sensor. Maka kita yang pertama adalah perlu microcontroller. Itu bisa menggunakan Arduino. Kalau saya menggunakan versi ATmega. Kemudian apa komponen berikutnya adalah komponennya adalah sensor Iridian. Itu banyak sensor Iridian yang dari harga yang termurah sampai yang mahal ya. Yang paling murah itu menggunakan LDR, itu yang paling murah sekali. Tetapi LDR karakteristiknya tidak sama dengan solar Iridian pada umumnya, ada sedikit perbedaan. Maka kalau saya menggunakan penelitian, Tambahan. ya kalau saya menggunakan ini, saya menggunakan sensor yang lebih akurat, yang sesuai dengan profilnya solar Iridian. Kemudian itu minimal ada 2 sensor ya untuk pembanding kiri dan kanan. Kemudian apalagi? Kemudian driver motor dan motor itu sendiri. Itu adalah minimum yang kita gunakan untuk jika kita mau membuat sebuah solar tracker untuk berbasiskan sensor. Nah, yang kedua kalau mau misalkan mau mengembangkan solar tracker berbasiskan astronomical. Nah, tentu yang pertama adalah controllernya, microcontroller. Kemudian lookup table itu secara software aja, tinggal di-download dari internet, koordinat posisi di mana kita ada, kemudian kita bisa buat lookup table. Nah, komponen yang lain itu adalah akselerometer. Akselerometer tujuannya adalah untuk mendeteksi posisi dari solar panel. Nah, nanti antara pembacaan dari akselerometer dibandingkan dengan lookup table yang kita buat. Itu adalah minimum rangkaian untuk astronomical base. Baik, Pak. Baik, Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Ya. Pak Agung Mulyo Widodo. Apakah PSO yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya mana yang akan dipakai? Semacam penjadwalan seperti fuzzy logic digunakan di mana, Pak? Nah, untuk fuzzy logic itu di sini kan tadi ketika saya kembangkan sebuah apa namanya, sebuah algoritma PSO, di situ kan ada kelemahannya di mana terjadi losses ya. Nah, fuzzy logic saya terapkan untuk memitigasi losses. Nah, di mana saya terapkan?
sebagai contoh seperti ini. Saya terapkan pada saat seharusnya ya, hasil dari manajemen saya seharusnya menghasilkan, misalkan saya bagi satu hari itu 24 jam. Di jam pertama, seharusnya itu disuplai oleh fuel cell misalkan. Nah, fuel cell. Nah, apa yang dilakukan oleh ini? Ketika fuel cell tidak ada sumber energi yaitu berupa hidrogen, maka menggunakan fuzzy logic tersebut akan men-switch-nya ke energi yang lain tergantung kepada prioritas. Apakah itu ke grid, apakah itu ke genset, ataupun apakah itu ke baterai. Nah, jika ada kapasitas baterai yang masih tersedia, bisa jadi di switch ke baterai. Nah, fungsi fuzzy logic lebih kepada kontrol secara internal untuk memitigasi, untuk mencegah terjadinya ketidakadanya sumber energi. Nah, itu posisi fuzzy logic tersendiri. Ini sepertinya sudah semua yang bertanya ya Pak. Baik Bapak Ibu, Sudah. jika ada yang ingin bertanya silakan Bu. Mungkin bisa langsung nyalakan mic atau bagaimana. Baik, dari Pak Bartien Sayogo, silakan Pak. Silakan Pak Bartien, nyalakan ininya. Pak Bartien, mungkin raise hand. Oh, maaf, terima kasih. Ya, Iya, Pak. silakan. Unmute. Saya sebenarnya tertarik, ini bagus nih secara sistem ya. Ya, Kan saya mau melihat dari aspek yang lain. Ini tadi kalau tidak keliru tidak menggunakan listrik dari PLN ya? menggunakan Pak. Oh, menggunakan juga. Iya, jadi sistem ini ada 4 energi, Pak. Yang pertama PV system, fuel cell, genset, dan dari PLN atau grid. Oh, nah pertanyaan saya begini. Jadi karena ada beberapa sumber, tadi kan sudah dijelaskan itu Iya, bisa bergiliran, bisa beranu kan, apa? Bisa juga nanti saling isi. iya. Nah, pertanyaan saya itu nanti kira-kira itu untuk kapasitas masing-masing itu cara ngitungnya gimana ya? Apakah semuanya penuh atau kalau semua penuh kan pasti nggak efisien ya? Atau yang Hmm. 100%-nya PLN, yang lain-lain itu nanti bisa giliran. Nah, Ya. iya. Nggak, masalahnya saya ngelihatnya dari apa? Dari risk based manajemennya. Hmm. Karena walaupun bagaimana kalau kita bicara listrik itu pasti ada gangguan yang kita nggak kita inginkan kan. Nah, Iya. justru itu titik kritisnya nanti yang Anda desain untuk karya Anda itu di mana titik kritisnya. Sehingga nanti kalau terjadi gangguan, jangan sampai terjadi blackout ya. Hmm. Itu maksud saya. Tapi kalau ada PLN-nya 100% sih, nggak ada masalah ya. Tapi kalau sialnya, kalau Hmm. pada saat itu PLN juga gangguan, blackout beneran itu. Iya. Hmm. Baik. Terima kasih masukannya, Pak. Mungkin nanti ke depannya, yang pertama, apakah asumsinya dari PLN-nya 100%? Untuk simulasi saya memang asumsinya 100%, Pak. Oh ya betul Oke, ya. bagus ya untuk Ya, Bapak masukannya. Nanti ke depannya mungkin saya bisa menambahkan parameter untuk jika terjadi blackout misalkan 1% atau 2% seperti pendekatan yang dibuat oleh Homer bisa juga Pak ya. sebagai masukannya. Nggak terutama itu, ini kan masalahnya proteksinya nggak pernah dibahas nih. Seperti solar cell itu masalahnya kan juga pernah terjadi kebakaran kan. Hmm, Jadi iya, iya, masalah lu pernah terjadi kebakaran di daerah mana ya? Jawa Timur waktu itu. iya, iya. Nah, jadi artinya tuh titik-titik kritisnya nanti
kalau bisa di kemudian hari ada ukurannya. Jadi pada saat ini kebakar, otomatis PLN-nya kerja gitu. Oh iya. Itu Jadi jangan untuk dibalik ya. Jadi jangan dibalik nanti PLN-nya cuma sedikit karena nanti kan akhirnya untuk cari murah jadi PLN-nya di langganannya cuma sedikit itu. mm, Kalau iya. 100% sih aman. Saya takutnya nanti teman-teman tuh salahan gitu nanti. Iya, Salah iya. tafsir. Iya. Gitu aja Mas. Terima kasih ya. Bagus nih Iya, penelitiannya. baik. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi, Pak? Oh, ini Pak Agung Mulyo, silakan Pak. Yes. Silakan Pak. Terima Pak kasih Agung Mulyo. Pak Koko, terima kasih. Halo? Iya, silakan, Pak. Iya, iya, terima kasih Pak Erik. Penelitiannya menarik banget bagi saya. Nah, kebetulan karena saya ini kebetulan lebih fokus pada di komputerisasi. Iya, Makanya tadi saya nanyakan lebih banyak ke apa namanya, bagaimana cara Pak Erik ini mengoptimasi ya dalam hal untuk membuat program algoritma ya, menggunakan iya. algoritma PSO. Tadi Hmm, saya nggak bisa nangkap sih yang hmm. untuk yang PSO-nya gitu kan. Kayaknya ini sistemnya kan Pak Erik menggunakan sistem penjadwalan ya dari berbagai sumber tadi Iya, betul, Pak. ya buat pakai penjadwalan. Cuman yang saya masih saya masih cari tanda tanya tadi yang pakai fuzzy logic. PSO pakai fuzzy logic gitu kan. Nah, Iya. posisi fuzzy logicnya ini di mananya gitu. Coba saya baik, Pak. Coba saya Kalau lihatkan ya, bahagian flowchart-nya, Pak. Yang- Nah, untuk fuzzy logic-nya itu saya kembangkan di bahagian sini, Pak. Nah, jadi di dalam PSO sendiri kan ada di sini ada satu iterasi, Pak. Ada saya ya, bagi ya. dengan fase setup dengan ini. Nah, PSO-nya sendiri saya letakkan pada bahagian sini dari flowchart. Nah, bagaimana PSO maksudnya fuzzy logic-nya? Fuzzy Nah, logicnya ya. bagaimana fuzzy logic-nya bekerja? Di sini saya bagi menjadi sini, Pak. Jadi ini adalah membership function yang saya buat, Pak. Terdiri Mhm. atas Ya, electrical load, kemudian ada SOC, ini kapasitas dari baterai, kemudian ini kapasitas dari bensin, dan ini kapasitas dari hidrogen. Nah, artinya saya melihat ketersediaan sumber tersebut dari misalkan PV. Saya lihat dari status baterainya. Jika baterainya SOC-nya lebih kecil dari 40, maka saya asumsikan bahwasanya PV tersebut atau PV sistem tersebut telah habis. Nah, untuk kapasitas H2 sendiri, di sini kan saya desain untuk per bulannya misalkan 45.000 liter kalau nggak salah. Nah, di sini juga ada sebagai membership functionnya H2. Kemudian di sini juga ada fuel cell. Nah, apa yang menjadi output adalah energi yang akan dipakai. Sini di SW1 sampai SW4 ini mewakili apakah menggunakan PV, apakah menggunakan fuel cell, apakah menggunakan genset atau grid. Nah, itu sebagai output dari fuzzy-nya. Nah, ini saya terapkan jika kondisi, misalkan ya Pak ya, misalkan di jam pertama itu harusnya genset gitu, dalam hasil dari manajemen saya. Rupanya genset kapasitas dari bensinnya udah habis gitu. Maka harus dialihkan ke misalkan ke PV atau ke fuel cell. Nah, bagaimana teknik pengalihannya itu ada flowchart-nya saya buat. Sebentar, saya lupa posisinya. Nah, yang prioritas pertama dari fuzzy logic itu kalau nggak salah saya memprioritaskan jika tidak adanya ketersediaan sumber itu saya prioritaskan dari PV terlebih dahulu, Pak. Saya lupa posisinya. Kemudian yang kedua saya prioritas kedua itu adalah fuel cell. Prioritas ketiga itu adalah genset dan prioritas keempat itu adalah grid. Nah, itu asumsi-asumsi yang saya buat. ya, ya. Saya tidak menemukan. Ya, intinya kayaknya fuzzy logic ini digunakan untuk constraint-nya Pak ya, untuk penentuan Ya, batasnya ya. ya, Betul ya. Kalau ya, pada pada
masing-masing parameter tadi ya, Ya. itu nanti kan mungkin kan pasti biasanya kalau kita bikin untuk fungsi objektif itu ada masing-masing parameter kan ada batas atas batas bawah gitu kan. Iya. Apa itu dipakai untuk itu kayaknya ya? Iya, saya pakai juga untuk itu, Pak. Misalkan untuk mendeteksi SOC ya, Pak. Ya. Contoh untuk baterai, Iya. itu batas atasnya kan 100%, di bawahnya itu sekitar 40%, itu udah dianggap baterainya kapasitasnya habis, Pak. Nah, jika habis, maka saya harus alihkan ke sumber energi yang lain. Nah, itu fungsi fuzzy logic, supaya tidak terjadi losses. Artinya losses ini ketika load beban memerlukan energi, tetapi tidak ada supply, artinya ada losses ya Pak ya. Maka fuzzy logic inilah tugasnya untuk mencarikan sumber energi yang lain yang available. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Erik. Ini Ya, saya sangat tertarik karena mungkin saya bisa ngembangkan algoritma-algoritma lain gitu kan, yang mungkin bisa ditanami di sini gitu. ya bisa Pak, monggo Pak. Kalau seandainya ada, sebetulnya yang teknik ini saya sudah publish beberapa paper Pak, tapi saya sebetulnya karena saya bukan basicnya betul-betul algoritma, saya hanya memakai algoritma yang ada, jadi saya baru kembangkan sampai di sini Pak. Monggo kalau seandainya kita mau berkolaborasi, nggak apa-apa Pak, kita kembangkan algoritma yang lain dan kita Iya. terapkan untuk sistem ini. Boleh Pak, nanti Ya, mungkin bisa kita kontak-kontakkan, minta nomor teleponnya ya. bisa Pak, monggo Pak monggo. Koko, nanti bisa minta nomor telepon buat kontak Pak Erik, Pak Eh, Koko. Gitu. ya, Makasih Pak Erik. ya Sangat Pak. menarik. Oh, Oke, mungkin ada lagi Pak, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Tampaknya cukup ya Pak. ya. Sudah mau maghrib ini Pak. Oh iya. Ya, Oke, mungkin kita cukupkan Pak ya. ya, baik. Ya, terima kasih Pak Erik untuk atas presentasinya hari ini. Nah, di awal-awal nih Pak ada yang bertanya ini nomor kontak ya Pak. Mungkin apakah Kalau bisa atau saya share, bisa tolong di share di ini nggak Pak? Di mana di chat ya? 012, saya tidak menemukan chat. ini Pak Arimurti, nomor kontak Pak Erik Iya, atau nomor WA? nomor WA aja kali Pak ya. Iya. Kadang saya kalau ada nelpon langsung nomornya asing itu saya takut angkat ya Pak. Jadi saya lebih suka kalau di WA dulu, itu baru kontak-kontakan mungkin apa-apa. Saya pakai nomor ini 0812. Apakah bisa di nomor saya 0812 1555 0053. Saya ulang ya. 0812 1555 0053. Itu ya, Pak. Yes. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu, terima kasih ya sudah bersedia hadir untuk acara webinar hari ini. Ya, sangat bermanfaat ya sampai sore maghrib ini ya. Iya. Di Bandung mau maghrib nih. Iya, betul. Oke, kita akhiri mungkin ya webinar kali ini. Yes. Jaga kesehatan ya. Dan juga stamina-nya ya. Dan jika kami ada kesalahan ya kami mohon maaf ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.